Makanya mohon maaf kalau terdengarlah oleh kita mak ayah kita almarhumah atau nenek atuk kita lewat di kuburan, itu orang dalam kubur, ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia, saya akan bersedekah. Itu katanya, tapi apa yang tak dikata? Kini awak yang hidup, sedekahlah. Tidak mengurangi pahala untuk kita kalau kita niatkan untuk orang lain. Entah untuk amak, untuk ayah, untuk kakak, untuk adik, untuk anak, untuk suami, untuk isteri. Tidak mengurangi pahala awak yang mereka pun juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh dalam masyarakat kita ini, yang kami hormati pemerintah setempat serta seluruh dengan jajarannya, yang terhormat para buya, para ustaz, para guru, para imam, para bilal, pegawai syaraf dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang kami hormati para nenek mama tempat bertanya Topik Babarito, yang kami banggakan tuan rumah yang menyediakan tempat buat kita bersama, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, ibu-ibu majelis taklim persatuan wirid, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mengingat 100 hari orang tua kita sekaligus kita wirid, jadi sambil mengulang-ulang kaji. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh kata sambutan tadi, kami lebih rindu nak datang ke sekolah, lebih rindu, tapi karena jadwal terdulu orang dari awal, itu aja. Jadi yang dulu-dulukan, yang kemudian-kemudiankan. Itu pun banyak jemaah kita yang belum terkabulkan dari Jambi, kemudian dari Sumbar masih banyak. Jadi kami dengan kru baru pulang dari Medan. Jadi bapak dan ibu malam kini awak tak lama-lama ngaji sampai jam 2 boleh jadi. Ibu-ibu sanggup? Apa-apa sanggup? Saya tak sanggup. Basi nasi mereka. Baik bapak dan ibu, togaklah ibu dengan bapak lah kan nak nampak wajah awak. Jadi bapak dan ibu ni bahasanya campur sari ya. Campur sari ya. Iki banyak orang cowok. Tak ada. Tak ada. Minang banyaknya. Ya soal Minang tu bahasa lah Bang Kinang aja. Ya. Kalau lain bisa ba'a jadi robu tu lah nak ada masalah. Kalau lain bisa ba'a jadi robu tu jadi masalah. Okay.
Kita dalam hidup ni bapak dan ibu ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Siapapun kita, dimanapun kita. Tadi disampaikan oleh kata sambutan, dapet kambing hitam je kampung awak. Yang maling lah, yang anak dicecerkan lah, yang macam-macam lah. Padahal tak awak siko, tapi awak dapat kambing hitam. Sementara awak ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Siapapun dan dimanapun awak. Ada tak resep diberikan agama? Inilah yang kita coba baca malam ini. Yang pertama, ingin tenang, ingin aman, damai. Resep yang pertama, ta'abud ilallah. Rajin ibadat ke hadirat Allah. Siapa je lah. Rajin ibadat. Ayah solat, isteri solat, anak solat, menantu solat, cucu solat. Itu resep. Mak dan ayah kita dulu, mohon maaf. Sekolah SD tidak tamat. Jabatan gelar tak ada. Anak 7, anak 9, tapi aman hidupnya. Malah ada anaknya seboleh. Sebab amak-amak dulu tu rajin beranak. Kalau amak-amak kini 2 anak cukup. Dia nak menggadi panjang aja. Kadang-kadang tengok macam nak gadi, kiranya amak gadi, kiranya. Tak tu di kampung kami. Kalau apa nama GMP kan, kalau di GMP kan berasa lebih parah dari itu. Mustawindo ya. Kalau dibaca GMP kan tak sodo warna tentu dah kan, tapi macam Mustawindo tentu doang kan. Jadi kode etik buat jaga kita. Nah, jadi resepnya itu suami solat, isteri solat. Kadang-kadang dia tengok amak-amak kau, masya Allah. Kadang ibu pun tengok pak. Amak-amak kau rajin wirid, yasinan, arisan, majlis taklim, dasa-dasa, rajin. Tapi laki tak semayang. Iya tu tak bu? Coraikan aja bu. Kalau adalah hak perempuan menceraikan suami, masya Allah. Itu jalan godang tu sebanyak-banyak laki-laki gila. Yang kerja isteri, yang belanja isteri, yang masak, yang menggosok, ngantar anak sekolah, menjapui anak sekolah, laki mengangkang aja. Iya tu tak bu? Nah, tak ngapak tu. Ibu hati-hati kau dicorainya mereka. Resep itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ni laki-laki, bagaimana bisa mengayomi perempuan dengan perhatian dan kasih sayang. Maka selalu disampaikan oleh Tuan Guru awak Buya Abdul Somad, kewajiban laki-laki menjadi hak bagi perempuan. Apa kewajiban awak para laki-laki kepada padusi? Pertama, beri makan. Yang kedua, beri pakaian. Yang ketiga, beri rumah. Buat rumah saya macam-macam kemampuan awak. Yang keempat, beri namanya perhatian. Yang kelima, tanggungjawab. Tanggungjawab. Bagaimana perempuan itu mudah, senang dalam hidup? Tentu laki semayang, laki bertanggungjawab. Iya atau tidak, bu? Nah. Jadi itu resep. Kalau seandainya suami rajin solat, taat ibadat, isteri pajojang. Pajojang pak. Itu tidak juga bisa. Isteri taat, suami tidak ada taat. Tidak juga bisa. Kalau bahasa kini tidak balance. Tidak seimbang. Tapi suami solat, isteri solat. Suami masuk isteri ke masuk haji. Suami puasa, isteri puasa. Itulah resep. Itulah resep. Makanya mak ayah kita dulu mana berantem tak ada. Makan enak aja tak ada jadi pantang. Balan mak dan ayah kita pergi ke sawah, bawa beras 2 tekong, bawa cabai agak 5 butir, bawa bawang agak 2, bawa kelodak maco namanya. Bahasa Inggrisnya kelodak maco namanya dah. Abu-abu namanya. Itulah yang dimasak oleh mak kita. Nasinya dimasak bukan dengan air mineral kayak begini, air bonca. Baun kobau je baun lumpuh aja je pak. Dimasak 2 tekong. Ayah pun jam 11.30 naik ke atas pondok kecil. Lolok, ngorok, bunyi nak pakai bantal, nak pakai kasur nak.
Mak masak nasi itu digiling cabai tadi adalah apa namanya tu terong di pematang itu. Kalau bahasa Inggrisnya tongak namanya. Dibakar, masukkan bawa tungku, hitam, digiling. Hitam itu inta angui de api, inta angui de arang, tak joleh tu, giling. Dibangunkan suami oleh sang istri oleh amawai. Tuan, jago, makale. Dulu tuan aja nya pak. Sama suami tak ada kayak gini. Papa, bangun papanya deh. Togak lu kuduk dah ngau deh. Nah, makan 2 tekong masak, 2 orang makan. Selesai pak. Meleleh kadang-kadang ingus saya tu. Bang, tuan, selemo meleleh. Itu je lapnya tak ada tisu. Mana ada tisu dulu nak ada. Begitu seleranya makan. Kenapa? Karena tenang penjiwanya. Enak perasaan pikirannya, enak dada. Nah ini itulah kadang-kadang ibu kau lah susah masak. Ibu di kodai totogak lo 10 minit dulu. Tak langsung berlanjut. Dan kadang-kadang tu lah ibu. Dia tengok ibu-ibu. Dia tu tengok wajahnya. Ada sebagian wajah-wajah kecewa repek laki. Berangkat ibu ni ke warung, tiba di warung bapak dan ibu tak pula langsung belanja tu pak. Totogak lo 10 minit dulu. Ngapain Ustaz? Mikir. Apa yang pikir? Yang apun dan selero awak. Tak selero inyo dah. Atau togak dah tu dah. Dekat dibasak ke. Dekat diboli ke. Balah caranya ya. Masak isteri sampai 12:30 nunggu kedatangan suami. Begitu datang suami jam 1 kata sang isteri atau papa dah balik nak kita makan lagi nak. Apa kata sang isteri? Bang, yuk kita makan bang. Papa, yuk kita makan. Apa jawaban awak kabinyi? Makanlah bu dalam makan di kadai tadi. Oh ni mau sok dado binyi pak. Kok keluarlah bakso binyi tu amu putih pun telinga awak kawan. Tantu macam kau tadi kan masak doanjong rat yang dak ni. Tapi ibu ni tak ngomong, dia tahan juga. Besok masak lagi, tahan juga. Makanya amak-amak kau selalu makan hati di perangai awak kok. Itu maka kadang-kadang bini aku kuat seminggu, kurus seminggu. Di perangai awak. Kadang-kadang kalau ada isteri aku nyebut, bang, kau kain dulu lah sesuai lah balik bang. Tanda perangai awak, dong hati je lah. Nah, jadi sama perasaan suami sama istri, sama-sama rajin ibadat. Itu resep. Makanya mak ayah kita dulu coba lah tengok dah ada berantamnya amat damai. Karena ayah solat, mak solat. Ayah puasa, mak puasa. Itu resep. Yang kedua, ingin tenang hidup, ingin aman hidup, ingin damai hidup siapapun kita. Birrul walidain. Senang hati mak dan ayah. Ini yang dilakukan oleh Muhammad Ali untuk Yasin Akbar untuk orang tuanya. Itulah yang ditunggu oleh orang tua dalam kubur itu, mak ayah kal bahri. Orang yang berada dalam kubur itu bagaikan berenang dalam lautan. Kal bahri, bagaikan berenang dalam lautan. Kalau orang berenang dalam lautan minta tolong, tak dengar oleh siapa-siapa, tolong. Tak dengar karena lautan itu luas. Tak nampak pinggirnya di mana, pesisirnya di mana, batasnya di mana, tak dengar. Begitulah kita lewat di atas kubur, pinggir kuburan, orang minta tolong di bawah kita tak dengar, tak dengar. Makanya ingin tenang hidup, ingin aman hidup, cobalah nanti siapapun kita selesai acara ini, ojo awak Muhammad Ali kelegaan hatinya luar biasa. Kenapa? Karena dia berbuat untuk orang tuanya. Cobalah bapak ibu buat pula besok. Tak bisa sebesar ini, tak milah. Tak saya jambar nasi besok awak, anak yatim 2-3 ke rumah. Begitu sedekah untuk amak amboyo, untuk ayah amboyo. Lega hati itu beda. Makanya mak dan bapak ibu terhormat, birrul walidain, hormati orang tua. Dalam ilmu tafsir disampaikan, hormati orang tua, oma uang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, abang orang abang awak. Situlah letaknya indahnya hidup itu. Ikut jangan ama awak lah, ama orang lah, ama awaknya tak dihormati. Jangan ayah orang menghormati, ayah awaknya tak dimuliakan. Bila dapat ridho dalam hidup, cuma.
Kalau pandai berkain panjang, lebih lemak pada berkain sarung. Kalau pandai berkain panjang, kalau pandai beramak samang, lebih sayang pada amak kandung. Boleh. Kalau ada mahasiswa sekitar sini, dijadikan ni mak ni mak angkat, kakak angkat segala macam, pasti senang dia kuliah. Masak tak perlu masak, rumah tak perlu sewa. Percaya saya itu. Karena saya sudah menikmati hal itu. Cumalah, tadi ingin tenang hidup, ingin aman hidup, buatlah amak awak tu senangkan hatinya. Okey, dalam Al-Quran itu wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata sama orang tua. Aja tak boleh, boleh melawan. Kini entahlah. Yang laki-laki lain perlu gayanya ke amaknya. Cuba jangan amak balik dan Honda ada bakar, rumah lain kau bensin gua ada bakar. Kata amak jual ke dia balik yong. Tak ada binti awak nak tantu dan. Cuba tengok orang sewalah tu miskin dari awak tak balik ni anda tu anaknya. Cuba cari amak tu. Kalau tak ada bakar akan menggigit amak tu. Anak pedusi lain pula, ndaklah Honda dimintanya. Ada kalau pesta so kalau ndak dah tendanya balonnya balon pool dah ndak dah murah bersandiang dah ni. Disuruhlah maknya bersandiang dah nya. Kuku anak tu banyak panjang, jangan kan nyapui lah, nyapui borel di kodai lebih ngeliang lado nak pandai. Itulah bedanya Aminah kini, Aminah dulu. Kau mak-mak kau Aminah dulu kan. Aminah dulu tu rajin, mau di rumah. Kalau Aminah kini ndak mau tinggal di rumah. Kamu tadi dari apa tu di Simpang Padang Kasih kau banyak Aminah tepi jalan. Ada orang ceng 3, ada orang ceng 2, ada jalan kaki mereka egoknya kedayen. Coba. Jadi ingin tenang, awak ingin aman. Harta tidak jaminan Bapak Ibu. Tak jaminan, harta tidak jaminan. Kalau tidak ada kita memuliakan orang lain, menghormati orang tua, tidak ada jaminan. Makanya mulai hari ini rebut kasih sayang ibu dan ayah secepatnya. Oh, tidak ada ayah awak, jadikan ayah orang ayah awak. Tidak ada amak awak lain, jadikan amak orang amak awak. Situlah letaknya kebahagiaan itu. Ridallahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Yang ketiga, nya nak panjang-panjangnya lepas lalita ke ibu ya yang. Ibu lalita alun lah. Oh, makan kuih, ibu patutlah nak lita dah ya makan kuih. Tak alun lah. Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin damai, suami istri saling punya perasaan. Suami istri saling punya perasaan. Saya kadang-kadang mikir mak dan bapak nikah orang mas kawinnya seperangkat alat solat. Tidak seberapa. Tapi tendanya berapa bayar. Konsumsinya berapa bayar. Tidak ada kurang daripada 30 juta. Gara-gara HP bacokaknya Pak. HP ini berapa lah? Ini kalau dua ini HP ini HP King Kong 200 nya 250 nya kan. Tapi kadang-kadang itulah karena gara-gara HP. Dah, komplit rumah tangga. Suami tak percaya lagi, istri tak percaya lagi. Sampai-sampai itu sampaikan oleh Pak kita tadi, bunuh-membunuh antara suami istri. Gara-gara HP. Coba. Makanya mamak dan ayah saling perasaan. Suami perasaan, istri perasaan. Kadang-kadang itulah tadi saya sampaikan sama ibu-ibu ni, ibu menengok ibu-ibu kok, ni apa-apa kok kadang-kadang kayak bini uang bayar yang buat aku tidak ada masalahnya kok. Kalau saya nak tengok pada suatu buaya dalam kau ada sayang abinyi yang mau, abinyi yang mau, tengok buaya. Dan kabinyi dan bayar yang bayar yang kabinyi itu mak dan bapak ndak awak je dapat Rasulullah ke Siti Khadijah panggil yayang. Apa kata Rasulullah ke Siti Khadijah? Yang, ya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah. Tak nampak lagi Rasulullah, baru Siti Khadijah masuk ke dalam rumah. Apa kata Siti Khadijah yang mulia keluar dari mulutnya yang indah itu? Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah. Berikan rezeki yang murah ya Allah. Tolong kembali ke hadiban kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah diantar ke depan pintu. Rasulullah panggil yang, iya bang, saya berangkat kerja ya. Itu Siti Khadijah dulu. Kalau Siti Khadijah kini gimana Ustaz? Ikut jadi masalah tu Pak. Kadang suami bilang sama istri, Bu, jauh je tadi sumur tak ke kandang ayam tak mana. Mau boy lah. Amo poilah matilah nya dia mah. Amo kok dong ada amo binyi dan sekali bunyi itu jadi dan tinggalkan
Padusi sebanyak kau. Sorry bro. Iya. Alhamdulillah, dah 32 tahun. Mau tangga belum, ada gitu. Tadi aja bilang, yang, iya bang. Dan wirid, mana bang wirid? Dari situ capek, pulang mau bang. Ya deh. Awak alum pohi lah suruh pulang deh. Kau ada nak contoh itu, kau nak malu dia orang, mau nambah soalnya. Tapi heran lah, buya, anak-anak muda-muda tanggung kini, dah ada nafsu babi ini loh pak. Itulah heran pulang bonengah. Rumah ada, mobil ada, toko ada, deposito ada, sawit ada, lapak ada. Dah ada selewu babi ini dah. Dia tanya dia tu yang menikah lang. Yang apa lagi yang tunggu? Umur kau ni kan dah lewat itu. Aja lah kan dia tunggu. Sabarlah. Beko ada undangan tu sabarlah. 6 bulan 7 bulan dak je dah. Itulah anak muda kini dak pasal lewu babi ini dah pak. Lain awak yang ada kau nampak tengok wajah-wajah nak nambah je tengok. Bu, boleh kami nambah le bu. Endek mah. Saron tak dak. Itulah perempuan Indonesia. Saya jalan-jalan, mohon maaf ke apa itu di Mekah Madinah itu, apakah Jabal Rahmah, Jabal Uhud, jalan-jalan sana. Itu ada apa-apa tu dorong gerobak, lah tua, lah 70 lah lebih kurang umurnya. Dalam gerobak itu ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada tasbih, ada gincu. Itu nak dijualnya. Cakap-cakap sama beliau. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifah halo? Apa kabar? Atauhid baik. Cita-cita sampai tanya isteri. Kam zaujah berapa orang bini apa? Salasa. 3 bini dan ni. Anda orang merobak kau jual 3 bini pak. Memang. Kau dah tanya. Kamu alat berapa orang anak? Isna asyara. 2 balik anak dan ni. Asal usin anaknya. Atau tanya lo dia kamu wa antum kam zaujah wa ang barang anak wa angnya. Tu wa jawab leh al wahidah seorangnya pak bayi bahaja bongak wa angnya ni. Itulah awak-awak di Indonesia ni itulah bukan tak omo wak nambah ibu gua ibu gua masalahnya Kadang-kadang wak pancung-pancung wak bonya berjalan wak boleh nome. Akhirnya terbongkar juga hebat abang kiranya ya. Udah hebat kiranya udah ya. Di bawah ambo jalan-jalan di balik nami untuk ambo cincin ko segala macam. Kira nak babinyi kiranya ya. Terbongkar juga rahsia waktu kiranya. Apa cakap mereka? Kalau nak babinyi juga babinyi lah. Anak jando tu sinan banyak tu. Anak gadi tu swala pela. Cik aja syaratnya. Awak nunggu itu tu Apa syarat bu? Longkamai dan dulu ni. Ikolah mak-mak produksi di kampung awak pun tak tahan. Longkam maik dan you tak mati-mati bila kan dia longkam. Bu. Makanya banyak dosa di Indonesia ni Pak. Seharusnya laki-laki itu nambah isteri kena kemampuannya ada tapi tak boleh ada bini doh apa dosa awak jadi. Iya doh bu nak. Nah, kembali persoalan. Jadi kalau ingin tenang, ingin aman, ingin damai, suami isteri saling punya perasaan. Iko laki kau kadang-kadang itu lah tiba rumah bedo buruk kalau pucet bibi kau nah. Awak kadang-kadang makan ikan bakar, asam podim, boleh ikan pokok ayam goreng. Abinyi dia ge sambal kau ikan asin. Antu pucet bibi tu. Sekali-kali bojo lah bini keluar atau makan bakso. Sekali-kali tu kalau seleronya suai bu. Kenapa ada buat tu Kalau untuk inyo tu kompaknya. Nah, jadi suami itu saling punya perasaan. Jangan banyak curiga. Kalau banyak curiga dalam agama mak bapak ndak omo elok acoraikan, tinggalkan. Berarti isteri ndak bagus lagi, suami ndak bagus lagi. Mungkin ada tempat yang lain lebih bagus. Dimuliakan di agama tu pak. Lain lo ndak jodoh, pai lo ni ndak jodoh, makin menjadi jadi. Cari je lah sangka yang lain. Bu. Yang keempat, ingin tenang, ingin aman, ingin damai dimanapun kita dan siapapun kita. Apa resepnya Ustaz? Hal ihwal, akur dengan lingkungan, akrab dengan orang lain. Awak kok godangnya karena orang lain. Kita ni terkenal karena orang lain. Bukan karena kita sendiri ya mak ayah. Maka untuk itu mak dan bapa, besarnya hidup, dimuliakan hidup, biarlah awak orang kampung, biarlah awak orang bodoh, biarlah awak orang bongak bak kecek orang, tapi dihormati. Apa gunanya codiak tapi diinjak di orang.
Artinya apa Ustaz? Dalam lingkungan tu keakraban dicari. Akur, harmonis. Kalau bahasa kampung awak, istilah silaturahim. Dulu, ambo kan orang kampung apa? Ambo rasa yang hadir kau orang kampung je dulunya kau. Cuman gaya kotanya. Dulu mak ayah di kampung tu serentak berbuah pak. Durian berbuah, pelesan berbuah, rambutan berbuah, mangga berbuah, apa lagi tu? Duku berbuah, lansik berbuah, manggis berbuah, mangga berbuah. Coba boleh? Apa boleh bu? Pisang berbuah, jambu berbuah, rambai berbuah, pokok serentak. Cibodak berbuah, apa boleh? Sabit je. Pokok sampai sakit pawi dia makan. Kenapa? Karena manusia waktu itu akur. Manusia waktu itu kompak. Maka Allah tengokkan pula tanaman kompak berbuah. Kalau kini entahlah. Tanam mangga di muka rumah. Lah 3 tahun berbuah 5 buah. Ulun tua mangga tu lah berkucung je nampak di orang. Awak rasa kadapik juga tu tengok. Tinggal plastiknya je lah. Tahun kedua, tahun ketiga nak berbuah lah. Dia patut ni nak berbuah lagi. Coba. Ada durian berbuah. Ada mangga berbuah. Ada kuini berbuah. Indahlah sebatang full dah. 1 dahannya, 2 dahan. Mau tengok tu tak sapi lah tu. Tengok durian. Jatuh ke bawah awak buka. Apa rasanya? Kamal rasanya kau. Amba aja rasanya. Kuini nak tengok pula. Di luar tu licin, hebat. Berasia, awak buka tu ulik. Jadi dalam tu busuk. Itulah tampang awak kini tu. Tampang elok, tanda orang jujur, tanda orang taat, tanda orang akhlaknya elok, bantunya kiranya hatinya busuk. Itulah yang banyak kini tu. Makanya tanaman coba tengok, kadang ada buah, tak elok. Lebar putih, tak jadi buah. Lebar bunga, tak jadi putih. Lei jelas sebenarnya. Lei jelas. Ingin tenang, ingin aman, coba akur dalam hidup. Mudah, murah, dan Allah Ta'ala semua fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tak ada yang sempit pak. Anak ibu akan sunat Rasul, kata ibu lain, kau copah bawa lah, kau pidang kau bawa lah, pocah kau. Jangan ditanya je, bawa je lah. Kenapa? Kena akur. Tapi kalau tak akur, bawa pinjam seolah, bawa tak usah. Kami bertangga situ, kami jangan ada kami tak usah. Pisau nak ada buat pinjam soal tak usah. Bak mantap. Lai faham no? Akhirnya berhutang dia kata. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung itu ibadatnya taat, akur sesama awak, la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah. Mohon maaf kalau ada warga yang sakit, mobil tetangga ada. Tak perlu awak meminjam no tetangga tu lah jodoh dulunya bangun. Yo ke rumah sakit, mau masuk ke dalam, bawa ke dalam. Begitu Allah Ta'ala datangkan nikmat. Kini kenapa orang banyak mengejan payah duit kini ya, nak macam dulu kan ya. Sebenarnya susah kini sakit tak dan cari kerja bala apa aku macam ni kau. Kalau ada orang mengejan macam itu payah duit atau ndak elok pergaulan. Cubalah saya elok miskin orang tu elok pergaulannya. Pasti merokok je. Kau nak lelaki nak mempai sok kau cubalah ya. Alam musib bibir tu bahkan kau lama lari anak rokok kau rokok kau esok kau lah ibuan cari ang ni tak minta je dia bagi rokok. Jadi kalau awak ndak belok je kawan kau ada rokok lagi rokok dah tak ada sebatang tinggalin apa dah kau sebungkus juga sebatang tinggalin ya. Itu contoh mak ayah. Jadi akur awak dalam hidup. Itulah sumber rezeki, sumber urusan muda. Itu yang disampaikan oleh Pak Protokol tadi. Dalam kampung esok gotong royong, ada yang tanah, ada yang nyak, ada yang itu, ada yang nyumbang. Situlah letaknya nikmat hidup itu. Coba. Itulah nikmat hidup. Kalau besok bapak ibu ikut nyumbang, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Apapun yang bapak ibu berikan, itulah yang kita terima nanti.
Makanya mohon maaf kalau terdengarlah oleh kita mak ayah kita almarhumah atau nenek atuk kita lewat di kuburan, itu orang dalam kubur, ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia, saya akan bersedekah, itu katanya. Tapi apa yang tak dikata? Kini awak yang hidup, sedekahlah. Tidak mengurangi pahala untuk kita kalau kita niatkan untuk orang lain. Entah untuk amak, untuk ayah, untuk kakak, untuk adik, untuk anak, untuk suami, untuk isteri. Tidak mengurangi pahala awak yang mereka pun juga dapat. Apa yang Bapak Ibu tanam, itulah yang kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Faham Bapak Ibu? Jadi ingin tenang, ingin aman, ingin damai, sukses kita banyak pergaulan. Al-ghaniyun ghaniyun nafsi. Orang yang kaya di sisi agama adalah orang yang banyak pergaulan, bukan orang banyak harta. Orang banyak harta Bapak Ibu dibuatnya rumah besar, anjing herder ada 7. Dia tidur sendiri dalam rumah, sakit. Nah, siapa yang mengantar coba? Mati tak tahu orang dalam tu apa, ada busuk aja dalam tu. Coba. Kalau awak macam ni, Masya Allah, ndaknya nampak 2 hari dah tanya orang, di mana si anu tu? Damamnya ndak? Sakitnya ndak? Yuk caliak lah. Mak kau nak buat jambu, buat limau, mau botiak. Kau kan mak mau je kan? Cuma tengok pisang dah ada. Pisang nak berbuah lemu ya. Okey. Apa lagi Ustaz? Ingin tenang, ingin aman, ingin damai, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Dapat rezeki mak ayah, makanlah sekeluarga di rumah itu supaya barokah. Dulu mak ayah kita luar biasa, Pak. Luar biasa. Lahir anak mendoa, dia nama anak mendoa, anak sunat Rasul mendoa, anak lah sihat sunat Rasul mendoa, anak dihantar sekolah mendoa, tamat sekolah mendoa, dihantar mengaji mendoa, tamat kaji mendoa, anak cari karajo mendoa, dapat karajo mendoa, pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, benih mau ditanam mendoa, lah tumbuh padi mendoa, kan dituai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, kan dimakan padi baru mendoa. Barokah hidup orang dulu. Iya tu tak? Awak sekali sebulan terima gaji, terima ego, terima itu segala macam. Sekali setahun nak dapat mendoa di rumah ada. Angin. Cobalah. Nak dapat sedekah mendoa segala macam. Tu tengok amak ayah awak dulu. Awak ketek-ketek budak-budak kocik main-main di depan rumah itu. Kata amak awak, "Yo, sini nak. Ni kerupuk. Bagi sama kawan yo. Jangan cokak dak. Lah dia pergi kerupuk apa jauh-jauh tu atuk domba tu atuk domba pergi jauh." Hebat amak awak dulu. Awak kini lain pula. Hei. Pai. Entah kau sakit kau. Siapa kau? Sayang kau ni. Jatuh awak agak si anak matilah ni. Kan nampak di situ tu amak dan ayah, makanya asir wala tu asir. Coba permudah dalam hidup itu. Rahmat Allah datang. Orang sayang ke awak. Cobalah supaya rumah itu barokah, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Kita kompak perumahan GMP ini besok Ustaz gimana? Mempedulikan anak yatim para doa apa? Okey. Apa lagi? Kita adakan musabaqah tilawatil Quran di perumahan kita ini besok. Hadiahnya umroh. Kan lupa itu. Hadiahnya umroh. Yang ikut tu umur 50 dengan 60. Yang mereka syaratnya belum haji, belum pernah umroh. Seluruhnya saya yakin ikut itu. Undian 18. Dipersilakan duduk amak tu. Mulai macam a'udzu billahi minat syaitonir rajim. Apapun kata orang di bawah mau saya mau ketawa mau macam-macam lah ngejek. Nya yakin maksudnya akan berangkat umroh dapat juara. Undian 83 dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus, tapi yang tampil 18 tadi tak khawatir ya. Nyolah pede aja maksudnya kan apa tampil. Gitu, coba jangan tanggung-tanggung. Ini enggak ya hadiah baskom PT 150. Ni lo kan berubahnya tu. Coba. Atau tak bisa kayak itu. Bapak dan Ibu, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Gimana cara Ustaz? Mungkin tempat wuduk masjid kita atau jalan.
Kami ada 10 rumah ini. Itu jalan yang berlobang-berlobang itu kami satu mobil 10 rumah. Coba. Sebetulnya mak dan bapak disitulah letaknya Allah Ta'ala menengok ujian kita. Ujian kita. Nikmat hidup ni, lapang hidup ni mak dan ayah. Mohon maaf, ya mohon maaf. Pondok pesantren kita ni ya, yang berada tu tak jauh dari simpang kita ni di sebelum masuk Desa Tarai itu. Sebelum masuk kantor Desa Tarai itu ada kesininya sedikit. Coba. Dari mana modal lambu membangun nama ayah? Coba dari mana ambo? Sawit ndak ada, karet ndak ada, kolam renang ndak ada, kolam pancung ndak ada, toko ndak ada, bini surang. Tapi pondok pesantren biasa dibangun. Setelah ambo pelajari mak ayah dengan modal dulu hanya niat. Kemudian diberikan Allah Ta'ala hamba Allah 5 juta. Tanah berutang 75 juta. Ditambah 75 juta. 150 juta. 4 tahun baru selesai dibayar utang tanah aja. Sampai kini ditengok-tengok dia orek-orek lebih 8M. Dari mana itu? Saya pun tak menyangka. Semuanya itu adalah hasil pergaulan dan berbagi nikmat. Gimana berbagi nikmatnya saya di pondok pesantren? Sampai hari ini 500 lebih santrinya perai uang SPP. Tak bayar dah. Dia mau sekolah, masuklah. Perai, tak bayar mau sekolahnya. Uang makan aja dibayar oleh mak ayahnya. Berapa uang makan? 650.000. Dikali, dibagi 30 hari. 30 dibagi pula 3. Berarti lebih kurang 6.000 rupiah sekali makan. Coba bayangkan. Daging juga nasi, ayam juga nasi, ikan juga nasi, tempe juga nasi. Kadang-kadang itulah amaknya datang, "Lo ke awak dah, Pak? Buya apa? Anak dalam 3 bulan nak bayar makan. Apa nak bayar? Itulah Ustaz. Ya, anak yatim. Oh, anak yatim kan uang makannya kan ambo bayar separuh 300, tinggal ibu 350 lah. Itulah tak payah mana kini kau. Tu baca caranya lah. Itulah menyorah dengan buya. Kalau menyorah tak ada. Supaya perai, ada caranya bu. Baca caranya Ustaz. Ganti ayah jual bu. Nak lah, semuanya. Awal buka pendaftaran. Katanya, bongi umi bekonnya. Sonang lah artinya dapat kawan, kata mbak. Contoh itulah orang kini mak ayah lah dibantu. Nak juninya ada olun je lah. Nak perai sodonya. Kalau ingin perai semuanya, mak dan ayah jangan bangga. MDA paman tak bayar. Sekolah sana mak ayah tak bayar. Tapi besok mak dan ayah siap dituntut di padang mahsyar oleh anak. Kerana bapak ibu lepas tanggungjawab. Coba, mak ayah kita dulu memang tak bayar uang ngaji sekolah. Tapi guru itu, baik bulan baik. Yang bore sekian kilo. Yang padi sekian rantang. Yang kain sarungnya ditukar. Yang buah-buahan diantar. Atau anak perai. Tak bisa. Itu tak berbagi rahmat, berbagi nikmat. Makanya mak dan ayah. Bagaimana caranya rahmat dapat nikmat, dapat terasa? Berbagi. Berbagi. Itu disebutkan Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita berbagi, insya Allah mak dan ayah, nikmat ditambah Allah Ta'ala. Nikmat ditambah. Coba. Perai wang sekolah di tempat kita, guru diumrohkan tiap tahun. Satu orang tiap tahun. Sekolah negeri aja, tidak ada yang diumrohkan. Kita umrohkan guru-guru kita. Ada aja rezekinya. Jadi mak dan ayah jangan khawatir. Pasti Allah balas. Pasti Allah balas, Pak. Percayalah. Hari ini Bapak Ibu keluarkan 2.000. Untuk perbaiki jalan, saya akan berwakaf 2.000. Satu bulan 60.000. Kalau sempat istilahnya 10 rumah, 600.000. Sudah satu tanah. Berapa tanah atau mobilnya? Coba. Semua jalan dah datar. Senang oleh orang lewat. Berkat Bapak Ibu berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Apa yang akan dicari dalam hidup mak ayah? Cuba apa yang nak cari? Bini lah dapat, rumah lah dapat, anak lah dapat, binantu lah dapat. Anak kan dibawa untuk besok lah. Kamu tengok ada wajah yang beberapa orang lah bau umur, amak-amak ku yang jual. Tak lama boleh berangkit lah.
Kalau ayah awak kau alhamdulillah almarhum almarhumah, alhamdulillah orang taat, orang beramal ibadat, awak apa baru ibadat awak? Coba apa baru ibadat awak? Apa baru ibadat kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Sebetul-betul takut. Jangan main-main. Ancaman Allah pasti, azab Allah pasti. Yang lebih dahsyat dari itu bila amal ibadat ditolak Allah Taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Asal kata wal tanzur nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighad. Apa baru yang kamu perbuat untuk hidup yang lebih panjang? Habis ini mak dan ayah jauh lagi perjalanan hidup. Mak dan ayah kita sudah masuk ke alam berikutnya, alam kubur, alam nanti apa lagi? Alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, baru jatuh ke bawah neraka, selamat surga. Ada 6 negara lagi yang akan kita tempuh. Persiapannya hanya waktu yang singkat ini. Saya tengok ni wajah bapak ibu yang hadir, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, bangkit lepas. Tak lama, tak sampai pemilihan umum kedua dah habis itu. Ya, siap tidak siap, kontrak datang berangkat. Nah, jadi bapak dan ibu jemaah yang terhormat, 5 resep kebahagiaan saya sampaikan buat kita bersama. Rajin ibadat, mak ayah jangan lupa, suami istri saling punya perasaan, kemudian akrab dan dengan lingkungan. Yang kelima, berbagai rahmat dan berbagai nikmat. Demikian mak dan ayah, karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Ya kan? Demikianlah amat ayat, semoga bermakna manfaat. Tak perlu banyak-banyak, dia ansur-ansur. Biarlah seketek-seketek, tapi yang faham. Saya menengok jemaah kita, masyarakat yang seperti ini, sangat senang Allah Ta'ala datangkan malaikat rahmat. Saya yakin Bapak Ibu, malaikat rahmat yang hadir sekarang ini lebih banyak daripada kita yang datang. Malaikat maghfirah lebih banyak daripada kita yang datang. Meminta ampunkan atas dosa kita ke hadirat Allah, malaikat yang datang. Dimanapun mereka didatangkan Allah Ta'ala, karena berkasih sayang antara kita dan minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.